Apa harapan Pak Haryo terkait masalah sinergisitas antara SKP dengan Perda nomor 8 tahun 2011 ini? Bagaimana SKP bisa melengkapi dari perda yang ada gitu, dari aspek-aspek spiritual. Ketika ada kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayah Pemda DKI akan ditangani oleh Satgas yang ditugaskan. Nah, Satgas ini ya memberikan perlindungan pastinya. Tapi ketika kemudian perlindungan itu tidak emang harus dieskalasi ke litigasi gitu ya, ke hukum. Nah, ini akan dilakukan sampai sini. Apa sih Pak yang paling mengena, peristiwa apa yang paling mengena di paroki Bapak? Selamat datang kembali di podcast Seksi Keadilan dan Perdamaian Gereja Regina Coeli. Hari ini setelah episode pertama kita udah ngobrol bareng sama PPADR. Episode kedua kita udah ngobrol bareng sama dari Seksi Kerasulan Keluarga. Hari ini kita coba mau benchmarking, mau coba untuk studi banding. Hari ini kita kedatangan teman-teman SKP dari Paroki Keramat ya Pak ya? Betul. Paroki Keramat. Monggo Pak, silakan. Ini ada Pak Haryo dan Pak Johan. Pak Haryo ini dari Seksi Keadilan Perdamaian. Betul. Untuk Paroki Keramat, Paroki Keramat. Pak Johan DPH pendampingnya ya. DPH pendamping. Hari ini kita jadi mau ngobrolin apa nih Pak Haryo nih? Ini kayaknya berarti harusnya udah tahu nih ya, kalau udah kemarin kita tuh nggak sampai keluarin kertas, nggak keluar pulpen. Hari ini hostnya sampai keluarin kertas, keluarin pulpen. Pihak lawannya sudah siapkan laptop. Jangan-jangan ini mau saling adu argumen nih, jangan-jangan. Gimana Pak Haryo? Apa yang mau kita bahas hari ini? Ya memang menarik ya yang kita mau bahas hari ini itu terkait dengan tugas SKP ya. Ya. Kita tahu kan tugas SKP merupakan amanah dari Ardas ya, Keuskupan Agung Jakarta, yang diturunkan dari paroki, dari keuskupan kemudian ke paroki. Nah, jadi kemudian dibentuklah SKP ya, jadi Keadilan dan Perdamaian. Jadi Keadilan Perdamaian ini kan kalau kita lihat ada 4 fungsi kan, yaitu fungsi advokasi, kemudian keadilan, kesetaraan gender, migran, perantau, sama lingkungan hidup. Nah, yang menarik dalam diskusi kita hari ini adalah ternyata peranan gereja dalam SKP itu nggak sendirian gitu. Ternyata ada Perda nomor 8 tahun 2011 tentang perlindungan perempuan, anak, dan tindak kekerasan. Nah, jadi Perda ini memberikan satu mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak. Berkesinambungan dengan program dan tugasnya SKP di Betul. gereja. Jadi kalau kita lihat dalam Perda ini, dari 4 bidang yang menjadi tugas tanggung jawab dari SKP, 4 ya, 3-nya tuh beririsan banget sama Perda nomor 8 tahun 2011, yaitu di advokasi, keadilan, sama migran gitu. Nah, di dalam Perda ini mengatur tentang itu. Nah, sehingga kemudian saya melihat bahwa perlu kita bangun sinergi ke depan dengan Perda atau peraturan daerah dengan pemerintah DKI ya. Karena dengan Perda ini pastinya ada unit-unit yang memang ditugaskan untuk melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Apa harapan Pak Haryo terkait masalah sinergisitas antara SKP dengan Perda nomor 8 tahun 2011 ini? Yang jelas kita mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Oke. Kita tahu kan SKP memang diharapkan dari gereja bukan hanya beyond gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas pada advokasi hukum, tapi juga yang lebih dalam lagi. Itu yang diharapkan dari keuskupan, komisi KKP ini ya. Jadi bukan hanya sekedar sebagai kalau kita ada bermasalah ke lawyer ya udah, tapi SKP melebihi dari lawyer itu sendiri. Bahkan mungkin kita bisa masuk kepada hal-hal yang tidak hanya sifatnya formalitas gitu, tapi sudah bisa masuk ke dalam satu penyelesaian persoalan-persoalan yang sifatnya mengadvokasi, tidak ada sisi legalitasnya aja, tetapi mungkin juga persoalan-persoalan spiritualnya yang bisa kita selesaikan. Pendampingan spiritual. Betul. Contohnya misalnya ada sepasang suami istri yang akan melakukan gugat cerai misalnya. Kalau dia melakukan secara litigasi ke lawyer, ya udah, lawyer kan hanya sebatas memori gugatannya. Kemudian dia akan melakukan upaya pendaftarannya,
kemudian disampaikan kepada pengadilan gitu kan. Setelah itu udah, itu yang dikerjakan oleh para lawyer. Tetapi SKP mungkin nggak melebihi dari itu semua gitu. SKP juga bagaimana menyentuh secara spiritual dari pasangan suami istri ini yang mungkin akan berencana melakukan gugatan perceraian. Jadi pendampingannya lebih dalam lagi gitu. Nah inilah yang diharapkan dari KKP ya. Jadi memperkuat mentalnya juga dengan betul. harapan bisa jadi ya nggak usah sampai cerai juga betul, gitu. Betul. Jadi memang KKP ini adalah perwujudan dari tugas gereja ya yang sesuai dengan di Konsili Vatikan ya. Dan ini sebenarnya digagas tahun 67 ya oleh Paus ke-23 ya. Paus siapa lupa saya. Ya, jadi ini memang harapan dari Vatikan ya untuk bisa membangun keadilan perdamaian ini kepada umat Katolik seluruh dunia ya yang kita lihat sekarang gitu. Jadi kemudian SKP itu seperti itu tugasnya, kemudian ternyata ada lagi Perda nomor 8 tahun 2011. Nah, saya pikir kita di SKP perlu melakukan sinergi nih dengan Pemda gitu. Apabila memang kita membutuhkan dukungan dari Pemda atau sebaliknya kita juga berperan gitu ya, gereja berperan untuk ikut terlibat di dalam kegiatan ini karena memang diatur di pasal, saya boleh baca ya? Boleh Pak, monggo. Di pasal 3 itu di pasal 3 itu mengatakan bahwa sekalian saya sambil baca juga. Iya. Karena kita kan kalau ngapal pasalnya. Iya. Karena ketika dibaca baru bisa ini gitu. Jadi tujuan pelindungan perempuan dan anak tindak kekerasan itu untuk mencegah ya, mencegah tindak kekerasan gitu ya. Kemudian menghapus segala bentuk kekerasan, melindungi dan memberi rasa aman, memfasilitasi mediasi sengketa gitu. Nah di pasal 6-nya ya kewajiban dan tanggung jawab pemberian perlindungan dari perempuan dan anak itu adalah dari Pemda, masyarakat, keluarga dan orang tua. Nah saya rasa definisi masyarakat ini bisa dijabarkan kepada semua masyarakat termasuk gereja ya. Nah sehingga ada link ataupun ada relate antara tugas SKP dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Nah kita juga tahu kan gereja itu kan memiliki 5 ya. Ada 5 tugas gereja itu ya yang menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Kalau kita lihat itu kan panca tugas gereja itu adalah liturgi, ya, kemudian pewartaan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Nah kesaksian inilah yang kemudian kita jabarkan dalam SKP. Nah kesaksian yang diminta oleh Perda inilah perwujudannya. Bagaimana masyarakat diminta untuk terlibat dan ikut bertanggung jawab terhadap pelindungan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak. Terlibat aktif. Apa harapan Pak Haryo ketika Perda ini keluar? Berarti kan sudah menjadi sebuah undang-undang. Betul. Pak Haryo ingin mensinergikan antara SKP ataupun mungkin KKP gitu ya. Betul. Dengan level yang lebih tinggi. Iya. Apa sih Pak yang mungkin kalau kita cerita gitu ya dari paroki Regina Coeli dan lagi paroki Bapak, paroki Karamat gitu kan. Apa sih yang harapan yang paling utama Bapak harapkan untuk datang lebih dulu? Kan tadi ada banyak ya Pak, termasuk pendampingan kah, kesetaraan gender supaya akhirnya menghapus perdagangan orang. Mana yang kira-kira lebih dibutuhkan Pak dari paroki Bapak dulu coba? Iya memang apa yang saya harapkan dengan adanya SKP dan Perda gitu ya. Yang pasti sentuhan-sentuhan hukum gitu ya. Masyarakat itu ketika kita berbicara tentang hukum itu umumnya mereka tidak terlalu interest gitu ya. Tetapi kemudian ketika maksud dan tujuan Perda ini dibungkus ataupun diwujudkan dalam bentuk kegiatan SKP gitu ya, yang pendekatan orang-orangnya melakukan apa yang diminta oleh Perda itu kemudian dilakukan oleh SKP, umumnya mereka akan lebih welcome gitu ya. Contohnya kemarin kami itu di gereja Keramat itu ada sepasang suami istri gitu ya yang ingin melakukan gugatan cerai. Oke. Nah kemudian waktu itu kami lagi sosialisasi tentang SKP. Nah dia memang sudah lama ingin melakukan gugatan cerai gitu ya. Nah kemudian diskusi lah dengan kita gitu kan. Akhirnya kita melakukan upaya-upaya
sebenarnya bukan mediasi karena kebetulan suaminya ada di di lembaga, di lapas. Oh. Jadi dia dengan alasan tertentu dia ingin divorce gitu ya dengan suaminya karena di lapas gitu. Nah dari situ kemudian dia coba untuk bertanya-tanya bagaimana mekanismenya gitu. Ya secara ketentuan formil kami sampaikan ya bagaimana cara-cara untuk melakukan gugatan. Gitu. Tetapi kami tidak menyentuh dari aspek formil, tetapi kami juga menyentuh dari aspek spiritual. Oke. Nah, untuk mencoba sedikit kalau di mediasi kan ada dua belah pihak, tapi mungkin konsultasi kali ya. Konsultasi karena kebetulan sentuhan-sentuhan spiritual gitu kan. Dan ternyata ya puji Tuhan kemudian dia juga mencoba untuk ya walaupun keputusan kita nggak tahu ya karena kan tiap orang bisa berubah ya. Maksudnya ketika itu setelah konsultasi dengan kita di SKP itu ada semacam mencoba untuk memikir ulang gitu. Memikir ulang untuk melakukan gugatan kepada suaminya. Okay. Dengan pertimbangan-pertimbangan tentunya karena kita ini aspek-aspek SKP adalah dalam konteks gereja gitu ya. Ya pastinya aspek-aspek spiritual yang disentuh di sana. Dan ternyata sentuhan-sentuhan spiritual dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan legalitas itu lebih efektif dan mungkin dia akan lebih lebih mengena ya dibandingkan dengan sentuhan-sentuhan dari aspek hukum gitu ya. Nah perda kita tahu memfasilitasi perempuan dan anak yang mendapatkan tindak pidana kekerasan. Tetapi yang jelas kalau kita bicara peraturan perundang-undangan formil itu kan sebenarnya masuk kategori pidana gitu ya. Yeah. Kita tahu kalau penyelesaian pidana gitu ya, ya pastinya adalah proses pengadilan gitu kan. Salah benar, dihukum dan tidak dihukum. Nah, ini kan adalah peraturan-peraturan perundang-undangan seperti itu kan. Sanksi gitu ya. Nah, SKP tentunya bisa melengkapi sebenarnya. Bukan mengambil posisi perda itu gitu ya. Tetapi bagaimana SKP bisa melengkapi dari perda yang ada gitu. Dari aspek-aspek spiritual. Karena kalau kita lihat dari Perda nomor 8 tahun 2011 ini kan pelindungan perempuan dan anak dari tindak pidana gitu ya. Pelindungannya itu adalah siapa yang melakukan kekerasan ya dihukum gitu kan, entah itu suaminya entah siapapun gitu ya. Karena kalau kita lihat pelindungan perempuan itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari politik hukumnya perda ini lebih cenderung gitu ya yang saya lihat sih. Jadi politik hukumnya daripada si perda ini sebenarnya memberikan pelindungan KDRT sebenarnya. Oke. Ada pidananya nggak sih Pak terkait Perda nomor 8? Memang kalau perda ini tidak mengatur mengenai sanksi-sanksinya gitu ya, karena perda ya. Tetapi di dalam perda ini diatur bahwa kerjasama daripada ini kan ada unit kerjanya nih, ada satgasnya di Perda nomor 8 yang dibentuk oleh Pemda. Nah dia bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Jadi artinya ketika ada kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayah Pemda DKI akan ditangani oleh satgas yang ditugaskan. Nah satgas ini ya memberikan perlindungan pastinya. Tapi ketika kemudian pelindungan itu tidak emang harus dieskalasi ke litigasi gitu ya, ke hukum. Nah ini akan dilakukan sampai situ. Ya ini terutama untuk beberapa mungkin para korban kekerasan atau ya ADRT lah kita bilangnya, kekerasan dalam rumah tangga atau mungkin pelecehan seksual yang secara biaya mungkin kurang mampu ya Pak ya. Sehingga akhirnya dari segi pembiayaan dengan adanya Perda ini kan APBD juga ikut dikeluarkan. Betul. Dan SKP juga akhirnya difasilitasi oleh DKI Jakarta. Bagaimana akhirnya para korban ini kita bisa saling bersinergi dengan mereka. Ya nggak perlu lah kita yang harus cari psikolog. Ya syukur-syukur kalau di paroki kita ada psikolog ya yang bisa melakukan pro bono gitu loh untuk membantu kita. Tapi ternyata juga kita bisa meminta pertolongan pemerintah setempat sekarang. Nggak perlu lagi semuanya mentah di tempat kita. Tapi ya satu poin sih yang saya dapat dari Pak Haryo barusan,
ternyata nggak perlu semerta-merta semua tentang hukum formil, Iya. tentang hukum positif Indonesia. Ternyata memang bisa juga kita melakukan pendampingan, bahkan pencegahan sampai sesuatu yang tidak kita inginkan. Bisa kita selesaikan dari segi batinnya kah, Iya. ketenangan hati yang pada akhirnya nanti ketenangan hati itu menciptakan ya udah damai Damai. secara keluarga. Pak, Bapak melibatkan SKK nggak sih Pak? Di pada saat yang peristiwa yang Bapak ceritakan tadi di Keramat, Ya memang kemarin gimana Pak Johan? Baru konsultasi kemarin juga ya. saya Baru konsultasi, sama beliau ya? ya. Ya, jadi belum melebar ke SKK sih ya. Oh, belum sampai ke SKK ya, baru sampai di SKP-nya aja ya. Baru sampai di SKP. Tapi puji Tuhan bisa diterima dengan Iya. baik, nasihat-nasihatnya bisa diterima ya. Dan kita juga kemarin juga memfasilitasi pertemuan anaknya ya. Jadi anaknya itu kan karena bapaknya ada di lapas gitu ya. Iya. Jadi anaknya ini juga meminta, kan bapaknya di dalam kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi keyakinan dari anaknya itu bapaknya memiliki kemampuan finansial gitu. Nah sehingga kemudian kami dari SKP juga diminta untuk memediasi, bukan memediasi sih, mendampingi ya, mendampingi untuk pergi ke lapas gitu kan. Kemudian ada dialog lah di antara mereka terhadap apa yang diharapkan oleh anaknya dan juga bagaimana kondisi bapaknya gitu. Jadi kan ini kan situasi di mana bapak dan anak, ini kita ambil case gitu ya. Iya. Ini yang empiris gitu. Dan peranan SKP di sini gitu. Kita mencoba untuk memfasilitasi pertemuan antara seorang anak yang melihat bapaknya ada di lapas, kemudian dia memiliki keyakinan bahwa bapaknya memiliki kemampuan finansial, tetapi kok nggak Memberikan aware support gitu ya, kepada nggak keluarga support gitu ya. gitu kan. Kemudian bapaknya juga ya karena di dalam ya posisinya juga terbatas gitu ya, sehingga biar ada angle yang sama Oke. ketika kita coba pertemukan gitu. Ketemu di tengah lah. Ketemu di tengah. Atau bapaknya juga ternyata nggak seperti yang dibayangkan Nah anaknya itu dia, juga, secara berlebihan atau gimana. Betul gitu. Itu jadi kemudian ya kita berharap ya ada perbaikan ataupun perubahan cara pandang dari si anak kepada bapaknya. Mungkin juga begitu juga dari bapaknya ya. Ya konon sih yang saya cerita, dari mereka cerita bapaknya sebelum masuk juga ya banyak problemnya gitu lah ya. Saya juga nggak tahu problemnya apa gitu ya. Tapi mereka menganggap bahwa bapaknya ketika di luar juga nggak terlalu peduli dengan anaknya gitu kan. Tetapi ketika kemudian ini kita pertemukan gitu kan, biarlah si anak ini bisa ngelihat dari perspektif bapaknya juga. Betul. Nah begitu juga bapaknya ngelihat perspektif seperti apa sih kondisi keluarganya sekarang. Udah lama dia kena 8 tahun. 8 tahun. Sekarang sudah berjalan? 8 tahun ya? 6 tahun sih. 6 tahun Ada ya? misi 6 tahun. 6 tahun ya total. Jadi Akhir tahun ini kalau nggak ada Halangan? halangan akan keluar. ya. Oke. Jadi dia juga sampaikan juga, bapaknya juga sampaikan bagaimana ya dia juga merasa bahwa worry juga ketika keluar, saya juga menjadi apa sih juga nggak tahu. Nah Mau kerja apa? itulah yang kemudian kita dari SKP kan bisa memediasi, bisa memfasilitasi ya pertemuan itu gitu. Minimal dari kesetaraan dan hak hidupnya lah ya. Betul. Ketika dia kembali lagi menjadi masyarakat biasa, menjalani proses hukumannya sudah selesai, dia ketika kembali lagi kepada masyarakat, SKP di situ hadir. Betul. Untuk bisa menjadi jembatan, menjadi ya mungkin ketemu umat lagi, Iya. ketemu dengan romo Ya, lagi. itu juga sebenarnya. Padahal pasti kan agak canggung Pak, baru keluar kan Iya. pasti kayaknya segala sesuatu berubah gitu ya. Yang menarik ini pertemuan pertama sejak bapaknya masuk. Oh iya, Iya. Ya, yang menarik gitu. Yang menarik itu. SKP yang menjembatannya kayaknya. Betul. Dan itu pun Luar biasa. ketika mereka tahu ada SKP gitu. Iya. Oke. Tadi yang kita tadi diskusikan, Heeh. banyak loh orang yang belum paham SKP itu apa gitu. Fungsinya ya Fungsinya. sebenarnya. Sehingga ketika kemudian mereka tahu ya Pak Johan, Ya. ternyata ya dimanfaatkan oleh mereka gitu. Iya, harapannya sih memang kedepannya gaungnya lebih dibesarkan lagi ya Pak ya. Betul, betul. Karena banyak yang ya mungkin sudah tahu juga tapi karena tidak tahu secara detail bahwa SKP bisa melakukan sampai advokasi yang Bapak bilang, pendampingan sampai ke lapas, sampai akhirnya mereka mungkin mengurungkan niat untuk mau ngontek aja kayaknya agak segan gitu loh, mau kontak Pak Haryo, udahlah jangan, Pak Haryo juga orang sibuk, Pak Johan orang sibuk. Mungkin juga akhirnya mereka mengurungkan niat. Tapi sebetulnya apa sih Pak harapannya kepada umat yang kebetulan juga mungkin baru nonton ya? Teman-teman dari Regina Seli juga nih kan, kebetulan ada teman-teman dari Paroki Keramat gitu kan. Apa sih Pak harapannya supaya apa kalau umat lebih aktif lagi menggunakan SKP, atau malah kita nih yang harusnya lebih banyak turun
ke umat untuk lebih jemput bola gitu loh. Sebetulnya apa Pak prinsip dasarnya SKP-nya Pak? Ya sebenarnya kalau kita mau bicara jujur kan umat di paroki kita gitu ya kan sebenarnya mereka juga banyak persoalan-persoalan hukum ya. Banyak persoalan juga sih. Ya kalau boleh jujur sih kita bilang persoalan keluarga ya. Keluarga lebih banyak ya. Lebih banyak keluarga ya. Iya. Nah mungkin peranan SKP di sini sebagai kepanjangan tangan gereja gitu ya bisa menyelesaikan sebagian ya, syukur seluruhnya lah ya. Syukur-syukur. Ya. Syukur-syukur seluruhnya. Ya. Sebagian persoalan yang mereka hadapi. Oke. Contoh kayak tadi lah yang pengalaman kami di lapas itu ya. Artinya kan apakah itu menyelesaikan masalah besarnya dia enggak? Mungkin enggak ya. Iya. Tapi seenggak-enggaknya kemudian kita mampu mempertemukan anak dan bapak yang sudah enggak ketemu dan punya mindset yang beda-beda. Iya. Itu kan sedikit ada satu menyelesaikan masalah ya. Ya mudah-mudahan dari situ kemudian men-trigger untuk penyelesaian masalah berikutnya gitu kan ya. Ya kita meyakini bahwa SKP nggak bisa menuntaskan ya persoalan besarnya dia. Tapi seenggak-enggaknya Bisa menjadi jembatan fasilitas lah ya gitu ya Pak ya. Jembatan fasilitas untuk mereka bisa menyelesaikan masalah besarnya gitu ya. Ya walaupun sebenarnya gereja juga mempersiapkan penyelesaian yang lebih beyond lagi ya. Seperti misalnya kalau memang sampai litigasi ya kita dampingi gitu kan ya. Dan memang gereja juga ya walaupun tidak besar punya anggaran. Ya kalau memang itu diperlukan ya pertimbangan Romo Paroki juga pasti akan menyiapkan anggaran itu kan. Tahun lalu kita dari SKP ikut sapanya gereja paroki menganggarkan 60 juta kalau gitu ya. Untuk advokasi atau sampai litigasi? Sambil litigasi. Sampai litigasi. Litigasi. Tapi ya untungnya nggak kepake sih. Nggak kepake ya. Puji Tuhan ya. Ya sebenarnya nggak kepakainya ada dua nih Pak. Ya itu tadi mungkin Apakah karena masyarakat mengurungkan niat, umatnya juga belum tahu banget, ya kan? Atau memang nggak ada masalah. Iya. Kadang-kadang uang seperti itu jadi gimana ya Pak ya? Kita mempersiapkan tapi kita juga berdoa untuk tidak dipakai Iya ya sebenarnya. pasti. Kita tahu itu sesuatu yang kalau sampai dipakai berarti ada masalah di umat kita. Iya. Tapi kalau sampai memang dibutuhkan memang sudah dana sudah ada lah gitu ya. Ya memang sih sebetulnya dari kita sendiri Pak Paroki Regina Coeli ada beberapa yang memang menggunakan fungsi SKP tapi lebih banyak ya seperti saya cerita tadi ya kan ada nggak cuma hukum ya. Ada lingkungan hidup juga, kita melakukan pet blessing, terus kita juga, ya mungkin selama ini kita belum ada di migran nih Pak. Iya. Iya, kesetaraan gender juga belum terlalu dihidupkan banget, karena memang selama ini kita sibuk dengan advokasi hukum sama lingkungan hidup, penanaman palem lah, terus pengurangan sampah plastik Pak, sampai kita mengumpulkan juga botol-botol plastik di gereja kita untuk akhirnya nanti didaur ulang lagi, di recycle. Nah itu kan sebenarnya juga bagian dari SKP ya Pak. Iya. Dan memang sebenarnya perdanya juga udah ada tuh tentang lingkungan hidup seperti itu. Nah kalau kita bicara kasus-kasus ya, kemarin kita ada sosialisasi dari Roma Heri ya, yang di komisi ya. Komisi ya. Jadi memang disampaikan juga ada beberapa kasus hukum di KAJ itu ya. Saya pikir juga perlu juga sih kita ini di lingkungan ini juga menyampaikan laporan-laporan kasus-kasus yang terjadi di wilayah kita ya, sebagai evaluasi sebenarnya. Jadi dari data yang saya terima itu laporan dari 45 paroki itu yang dicatat oleh KKP di Kuskupan Agung Jakarta itu laporan dari 45 paroki ya, 32 paroki yang memberi layanan hukum ada 403 kasus. Oke. Kemudian pidana 136 kasus. Kemudian perdata 97 kasus, perburuhan 56 kasus, tanah 19 kasus, perkawinan 94 kasus, waris 11 kasus. Jadi rata-rata kasus yang ditangani KKP KAJ rata-rata 1-2 kasus per bulan. Iya, berarti pidana juga cukup tinggi ya Pak ya? Cukup tinggi. Jadi yang ini kan laporan disampaikan oleh paroki gitu ya. Nah, tentunya di sini peranan SKP sebagai bagian dari 5 tugas gereja tadi itu kan, ya itulah yang coba untuk diaktualisasikan.
Ya memang saat ini kalau saya lihat sih SKP kan masih mengcover umatnya gitu ya. Ya mungkin harapannya apakah nanti peranan SKP ini juga bisa lebih diperluas, Melayani masyarakat sekitar, iya. iya. Apa menjadi lembaga bantuan hukum LBH gitu ya. LBH gitu kan. Kan LBH ini kan memang untuk memberikan perlindungan ataupun mengadvokasi, memberikan pendampingan hukum Iya kepada menarik sih. orang-orang Kalau yang ternyata pada akhirnya dijadikan sebuah LBH dan memang iya, itu kan. iya. Artinya dari sekarang kita coba untuk mengcover yang komunitas kita gitu kan. Nah, peranan kesaksian ini kan bisa diperluas jadi LBH yang bisa memberikan perlindungan ataupun ya istilahnya memberikan perlindungan kepada orang yang tersingkir apalagi itu tertindas. ya. Yang lemah ya, miskin kan. Sebenarnya melalui KKP yang SKP yang bisa diperluas menjadi satu lembaga bantuan hukum gitu. Iya, dan itu semua juga free biaya ya, tanpa dipungut biaya sekali. LBH itu kan free biaya dan iya. kalau memang ada LBH nanti kan pemerintah bisa memberikan anggaran. Kemenkumham juga kan bisa mengalokasikan anggaran kepada LBH yang memang apa istilahnya di approve ya oleh kementerian ya, sehingga kita mungkin ada biaya-biaya yang juga diberikan oleh pemerintah gitu. Ya kalau kita berpikir secara luasnya sih banyak sekali Pak ya, masih bisa dikerjakan berarti. Betul. Jadi, dan memang harus di start small, harus mulai dari yang kecil dulu. Iya. Kita start dari lingkungan kita dulu. Apakah dari bukan. keluarga juga Betul. kita mulai melihat kesetaraan gender. Iya. Apakah ayahnya kadang-kadang lebih dominan Pak? Istri kadang-kadang ada yang cuma nurut aja karena kita masih menganut kan ini ya, lebih ke laki-laki biasanya ya. Budaya timur kita ya. Patrilineal. Patrilineal. Jadi kita mungkin apakah itu masih ya itu harus kita utamakan dulu, nanti dari situ berkembang lagi sampai mimpi besarnya mungkin yang Pak Haryo sampaikan tadi bisa akhirnya berdampak dan bermanfaat buat komunitas sekitar kita, nggak cuma untuk umat Katolik aja. Ya siap kalau gitu Pak. Pak Johan, kalau dari paroki sendiri nih Pak, kira-kira kan Bapak kan TSBP nih sebagai apa ya, sebagai DPH pendamping. Yang mendampingi TSBP 4 berarti ada hak sama SKP Pak. SKP. Apa sih Pak yang paling mengena, peristiwa apa yang paling mengena di paroki Bapak? Kalau kita SKP sebenarnya baru terbentuk ya Pak Rohri ya. Baru terbentuk ya? Karena kita sempat vakum karena ketua SKP sebelumnya meninggal kan. Oke. Jadi vakum, nah ini Pak Haryo baru dapat terpilih. Jadi yang kemarin-kemarin yang jalan ya HAK-nya. HAK-nya. Ya kan. Kita terakhir kemarin ngadain pertemuan dengan kunjungan MUI DKI ke Gereja Keramat. Antar agama itu ya? Kita antar agama ya. Memang dan Paroki Keramat sebenarnya dia mau kunjung ke dekanat gitu loh. Ya, dekanat Pusat, cuman gereja Paroki Keramat yang tempat lokasi pertemuannya. Dipilih jadi tuan rumah lah ya. Ya gitu loh. Ya kan, dan ya termasuk sukses ya kemarin kita ketuanya kan Pak Haryo juga nih. Ketua itunya ya. Jadi ya yang berjalan begitu sih. Berjalan gitu ya, udah mulai berjalan, udah mulai banyak kegiatan untuk dihidupkan kembali lah ya haknya dan SKP ini ya. Iya. Oke, Pak Haryo, kalau balik ke Perda lagi nih Pak, nomor 8 tahun 2011, langkah konkret apa yang kayaknya Pak Haryo pengen, ayo dong Pemda bantu kita di sini. Apa Pak yang prioritas menurut Pak Haryo paling utama mau dikerjakan dulu? Yang pertama karena memang di dalam pasal 6 itu sebenarnya pemerintah sudah membuka ruang ya. Membuka ruang keterlibatan masyarakat ya yang untuk bisa membantu pemerintah. Di pasal 6 kan dia mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat gitu ya untuk bisa terlibat di dalam upaya perlindungan perempuan dan anak ya. Nah sehingga dalam hal ini gereja itu menjadi bagian dari perwakilan masyarakat itu, gitu ya. Nah untuk bisa mewujudkan itu pastinya yang perlu kita lakukan adalah membuka hubungan sinergi ini, membuka komunikasi gitu ya kepada Pemda yang menangani pelaksanaan dari Perda ini gitu. Nah kalau sudah ada komunikasi dan memang di situ juga dikatakan ya di dalam Perda ini perlu ada semacam pertukaran data gitu ya. Jadi masyarakat diminta untuk memberikan pertukaran data. Jadi
barangkali tahap pertama yang bisa kita lakukan adalah satu, melakukan koordinasi. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memberikan pertukaran data. Tadi kan dari KAJ kan sudah ada tuh ya, data-data itu. Nah barangkali data ini kan bukan bermaksud untuk disalahgunakan ya, tetapi sebagai data evaluasi gitu ya. Sebenarnya persoalan-persoalan kekerasan pidana perempuan dan anak tuh seberapa besar sih gitu kan ya. Nah mungkin kita dari gereja yang merupakan bagian dari masyarakat yang diminta oleh Perda ini untuk terlibat, kita bisa masuk di situ gitu ya. Nah ke depan memang ketika SKP ini kemudian nanti bisa mewujudkan peranannya gitu ya, tentunya kita juga butuh kayak tadi kita diskusi di awal ya, butuh pendampingan. Sebenarnya di dalam Perda itu juga ada ketentuan yang mengatakan ada yang namanya rumah pemulihan dan rumah aman. Nah, ini di pasal 14 ya. Pasal 14 ini mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan dan rumah aman. Nah, jadi artinya di sini gereja itu nggak sendiri gitu ya, nggak sendiri, sehingga ketika komunikasi yang sudah kita bangun oleh Pemda itu sudah berjalan dengan baik, dari pertukaran data, kemudian juga dari hubungan sinergi, kemudian juga adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pembentukan rumah pemulihan dan rumah aman, ini kan juga pasti akan menjadi satu tempat bagi gereja sebagai yang melakukan kesaksian itu. Kalau memang ada keterbatasan kemampuan gereja gitu kan, kita juga yakin ya gereja itu kan pasti juga ada keterbatasan kemampuan. Betul. Baik itu kemampuan manpowernya, mungkin kemampuan budgetingnya, finansialnya, ya kan, atau finansialnya, atau mungkin kemampuan kewenangan, gitu kan. Nah, tentunya dengan adanya Perda nomor 8 tahun 2019 yang memang sudah membuka ruang, ini bisa jadi opportunity buat gereja SKP khususnya untuk bisa lebih meningkatkan peran dengan bersinergi, kolaborasi gitu ya dengan Pemda gitu. Jadi kita nggak sendiri, ada Pemda. Mungkin juga saya yakin sih Pemda juga pasti butuh juga ya kita ya. Artinya SKP ini kan sebagai unit atau organisasi terkecil yang bisa mengisolasi dulu gitu kan, mengisolasi persoalan-persoalan. Kan sebenarnya kalau kita tarik secara hakikat kan persoalan-persoalan yang dihadapi SKP ini juga persoalan negara kan ya. Betul nggak kan? Betul, kan, betul. Ini kan karena bagian kemasyarakatan, masyarakat itu bagian dari negara. Bagian dari negara kan gitu ya. Bahwa kemudian SKP ada, sebenarnya kan SKP itu bisa mengisolasi persoalan-persoalan yang tidak harus ditarik menjadi tanggung jawabnya negara. Ya walaupun itu tanggung jawabnya dari negara gitu ya. SKP jadi bisa berperan aktif juga membantu negara gitu kan. Dengan kita coba untuk ya mengisolasi sekaligus juga melokalisasi gitu kan ya. Persoalan-persoalan masyarakat yang kebetulan dalam komunitas gereja gitu kan ya. Nah, sehingga kemudian ketika persoalan-persoalan ini coba diisolasi dan dialokasi oleh gereja di luar kewenangannya, harus ada turut campur dari negara untuk ikut dalam mengatasi itu. Dan gereja memiliki keterbatasan. Nah, ini kan karena kita udah punya hubungan dan ada Perda ini, kita sudah punya saluran gitu kan, menyampaikan hal-hal ini kepada Pemda. Nah, pastinya kalau tadi Bapak nanyakan apa nih harapannya gitu kan, harapannya yang berarti ada sinergi dan kolaborasi. Nah, apakah bentuknya itu ada semacam kerjasama, perjanjian kerjasama ataupun apalah namanya yang dibuat oleh Keuskupan Agung misalnya KAJ dengan Pemprov gitu kan, sehingga kemudian ini bisa diturunkan di level yang paling bawah. Kita di paroki juga lebih nyaman untuk bisa melaksanakan tugas ini, karena kita meyakini bahwa ketika kita memang nggak mampu, yang selama ini mungkin teman-teman di SKP yang di lain ya, ketika di luar kemampuannya, ya udahlah lepas aja gitu. Nah, kemarin kita ada pertemuan ya dengan seluruh ketua SKP di Keuskupan Agung Jakarta. Di situ kita saling sharing gitu. Ya memang ada
keterbatasan yang dimiliki oleh SKP untuk menangani suatu hal. Ya kemudian perilaku maupun sikap yang dimunculkan oleh ketua SKP ketika di luar batas kemampuannya beda-beda nih. Ada yang mencoba untuk melaporkan ke Romo gitu kan. Ya kan, karena udah di luar keterbatasannya nih. Dilempar inilah ya, naik ke atas aja. Betul. Dieskalasi ke atas. Iya, ada yang memang ya udah terserahlah gitu. Karena kemarin itu ada yang menarik juga dari diskusinya mereka itu. Jadi ada persoalan ditangani oleh SKP, kemudian persoalan ini dieskalasi ke lawyer gitu loh. Nah si SKP-nya ini kan yang ngerasa gimana ya, dia sudah coba untuk menghandle kepada si yang bermasalah ini gitu ya. Tapi dia kemudian mengeskalasi ke lawyer gitu kan. Nah dalam hal ini kan si orangnya ini juga ada di dua kaki gitu. Dia juga masih berkonsultasi dengan SKP, sementara dia juga ke lawyer. Nah ini kan kemudian dari si SKP ini kan juga dibilang ya sebenarnya posisi dia tuh seperti apa kepada si orang yang bermasalah ini gitu ya. Kalau kamu memang mau ke lawyer ya udah ke lawyer, tapi ya udah lepasin saya gitu kan. Ini kan adalah persoalan-persoalan yang mewarnai dinamika teman-teman di tugas SKP, dalam SKP gitu kan ya. Iya. Jadi ya itulah persoalan-persoalannya. Ya mungkin ada lagi persoalan lebih besar lagi kali. Itu kan contoh aja dinamika. Tapi itu menarik tuh Pak. Karena ketika dia sudah menunjuk seorang PH, penasihat hukum yang mendampingi dia, apalagi sudah diberikan kuasa ya. Betul. Sebetulnya kan memang yang lebih berhak adalah lawyernya. Betul. Tapi kadang-kadang umat masih nggak mau nerima untuk lepas kita. Iya. Dianggap kita sebagai ban serep lah gitu ya. Ban serep ya. untuk memberikan konsultasi atau masukan-masukan. Padahal sebetulnya itu bisa jadi antara satu pihak dengan pihak lain belum tentu cara penyelesaian hukumnya sama. Ya, orang hukum itu kan. Iya, tujuannya sama Pak, tapi kadang-kadang ada yang naik kereta, ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat, kan beda-beda ya. Itu kadang-kadang mungkin yang belum dimengerti oleh ya mungkin orang-orang awam yang belum pernah menangani kasus atau misalkan yang berperkara lah ya kita bilang ya. Mungkin bagi dia, ya semakin banyak masukan kan semakin bagus. Padahal tambah bingung. Kalau sama seperti kalau kita banyak dokter, satu atau dua opini makin oke gitu kan. Tapi kalau kita satu penyakit yang sama kita pergi ke 30 dokter, ya bingung lah gitu loh. Tapi untuk membaca fakta minimal seharusnya plus minus satu atau dua orang ketika sudah menemukan titik temu yang sama ya kan sudah bisa dibaca ya Pak ya. Betul. Tapi kungfunya kan mungkin beda-beda. Ada yang jalurnya pakai jalur kungfu karate, ada yang pakai taekwondo kan mungkin kita nggak tahu. Makasih banyak Pak Haryo. Aduh luar biasa sekali hari ini Pak Johan, terima kasih. Kedepannya saya juga berharap sama seperti yang Bapak harapkan, kita bisa lebih bersinergi lagi ya dengan Pemprov. Ini kan mungkin baru DKI ya Pak. DKI. Mungkin kita bisa ya mungkin dengan pergerakan perlahan, dengan sinergi antara Gereja Katolik dengan Pemprov DKI, mungkin DKJ sekarang namanya ya, udah bukan DKI lagi ya. Iya. Daerah khusus Jakarta sekarang namanya ya. Dengan Pemprov DKJ yang akhirnya nanti bisa dieskalasi menjadi skup nasional. Apakah ini mungkin ada di level kementerian kah? Ya. Atau mungkin nanti ada di fungsi gugus tugas tersendiri? Ya harapannya gitu ya Pak, yang dimana akhirnya SKP mungkin puji Tuhannya udah lebih dulu sadar membuat ini semenjak yang tadi Bapak bilang ya, dari Konsili Vatikan sampai akhirnya terbentuklah SKP dan akhirnya sekarang diperkuat dengan Perda. Ya mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan diperkuat lagi dengan kementerian-kementerian yang terkait. Secara undang-undang. Ya, sesuai undang-undang lebih dipatenkan lagi. Syukur-syukur ada pidananya Pak. Iya. Ya karena saya baca tadi sampai pasal ini kan memikirkan bagaimana akhirnya perempuan itu harus bisa sampai mendapatkan pekerjaan yang layak. Tidak hanya dia apalagi korban kekerasan ya. Nah, akhirnya coba selesai, udah masalah terus udah selesai, udah ditinggal. Ternyata sampai pemulihan loh Pak. Pasal ini sampai pemulihan, sampai dicarikan pekerjaan, difasilitasi kembali lagi kepada masyarakat, secara sosialnya juga difasilitasi. Thank you Pak Johan. Thank you Pak Haryo, mudah-mudahan nggak kapok nanti ke depannya aneh keterbatasan durasi Pak. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa ngobrol lagi tentang SKP, off air pun juga nggak apa-apa, kapanpun kita bisa bersinergi, mudah-mudahan SKP ke depannya lebih bagus lagi. Amin. Makasih Pak, makasih banyak. Makasih, sama-sama. Teman-teman umat Paroki Regina Coeli yang saya kasihi, terima kasih atas kesempatan ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah.